Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nu. Di sini Nu pengen share ke teman-teman semua tentang pengalaman Nu kena penyakit cacar, dan ini vlog pertama aku. Ya, semoga channel ini itu bisa membawa manfaat bagi teman-teman di luar sana yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan aku. Nah, jadi di vlog pertama ini aku ingin membagikan pengalaman aku kena penyakit cacar air atau sakit cacar yang disebabkan oleh virus varicella zoster atau VZV ya. Nah, di sini aku mau cerita di umur aku yang sudah 25 tahun baru kena cacar. Jujur aku down. Jujur aku kayak, kok bisa sih di umur segitu baru kena cacar, di saat kita tuh lagi prepare untuk udah merawat diri gitu, udah skincarean gitu, ingin terlihat baik lah dari diri sendiri gitu, tapi tiba-tiba dikasih sakit berupa cacar air. Dan tentu aku ingin mengambil positifnya. Ya, aku rasa mungkin memang kemarin aku pribadi kurang aware sama kesehatan aku sendiri, karena kemarin itu musim hujan, musim banyak penyakit. Ada beberapa di tempat kerja aku yang terpapar cacar sebelum aku. Nah, dan teman aku ini tuh tidak memakai masker ketika selesai sakit cacar. Mungkin tularannya dari situ, karena si virus varicella ini bisa menular melalui batuk, bersin, dan udara bahkan. Jadi hati-hati. Dan pas juga waktu itu aku lagi demam, dan aku tuh memang kurang fit sampai suara aku tuh nggak ada, bener-bener aku lagi demam dan batuk gitu. Nah, setelah itu ya udah, aku demam 3 hari, aku minum paracetamol, aku minum obat batuk, tapi badannya tuh nggak balik cepat gitu, malah makin panas. Nah, di hari ketiga malamnya itu badan aku tuh mulai panas, masya Allah, sampai timbul sebuah bintik yang berisi cairan, yaitu cacar. Nah, aku tuh awalnya nggak ngeh nih kalau aku cacar ya, jadi kayak aku garuk, rupanya pecah, dan aku lihat dia tuh kayak berbekas dan bopeng. Jadi kayaknya ini bukan demam biasa. Akhirnya besoknya aku ngecek ke dokter, ternyata aku kena cacar air. Dan ya, dokter memberikan beberapa obat. Yang pertama itu obat antivirus. Jadi aku nggak disuntik, dia cuma kasih aku obat antivirus, dan antivirus yang itu dimakan setiap 5 jam sekali. Kemudian ada obat demam, ada obat pereda nyeri. Ini obat demam, ini pereda nyerinya, nyeri gatal ya maksudnya. Ini ada obat batuk, udah mau habis nih guys, ada obat lambung. Nah, obat lambung ini sama sekali aku tidak minum karena aku nggak ada riwayat penyakit lambung, jadi aku tidak minum. Kemudian ada beberapa vitamin dan obat batuk yang sirupnya ya. Jadi aku udah minum obat ini selama 3 hari. Jadi ini sudah 5 hari setelah ini, 5 hari bintiknya keluar ya. Jadi kalau demamnya itu 4 hari, kemudian bintiknya keluar tuh udah 5 hari. Jadi mungkin gak terlalu nampak kali ya di muka aku, tapi di tangan aku banyak banget nih, kan bisa lihat nih ya guys, Masya Allah. Kemudian banyak deh di tangan aku, di punggung aku. Yang paling banyak di punggung sih, tangan kiri kanan dan paha. Jadi kena awalnya itu di paha, itulah karena tidur keimpit, jadinya tuh langsung pecah, jadinya bopeng. Nah, di hari kelima ini di muka aku mungkin masih dibilang sedikit kali ya, tapi itu udah bener aku jaga banget. Oh ya, di bagian kepala juga banyak ya. Nah, kenapa bagian muka ini masih sedikit? Karena aku bener-bener jaga banget untuk tidak menyentuh wajah ini langsung dengan tangan. Jadi selain virus itu sendiri yang menyebabkan si cacar ini nyebar, ternyata cara kita menyentuh itu juga
mempercepat proses penyebaran. Jadi jangan sekali-sekali kalian nyentuh si bintiknya itu ya, karena itu bakteri. Ketika kalian nyentuh dari satu ke satu itu bisa menulari secara langsung. Jadi jangan sampai kalian sentuh, jangan sampai kalian garuk, apalagi keadaan tangan kalian itu nggak steril. Jadi usahakan semaksimal mungkin, kalau misalnya kalian gatal segatalnya itu, kan bisa pakai Kaladin nih, dan apply itu jangan langsung pakai tangan, tapi pakai cotton bud ya. Aku sama sekali tidak mengapply si salad ini pakai tangan aku, tapi pakai cotton bud supaya menjaga si bakterinya ini tidak menyebar begitu banyak gitu ya guys. Jadi aku benar-benar pakai cotton bud, di wajah pun aku apply juga pakai cotton bud, sehingga mungkin nggak nampak terlalu banyak di wajah ya, tapi ini sudah di hari kelima. Biasanya di hari kelima tuh mulai proses badan kita tuh pemulihan ya. Mungkin ada keluar satu-satu, tapi nggak lagi gitu, nggak lagi aktifnya itu di hari ketiga. Jadi hari pertama, hari kedua, baru hari ketiga nyebar, baru hari keempat, kelima itu sudah mulai menurun si virus cacar air ini, dan ini sudah hari kelima, dan mudah-mudahan besok sudah mulai ngempes. Nah, jadi si lentiknya itu atau bintilnya itu bisa kering guys, jadi bisa ngempes sendiri. Nah, tugas kita tuh apa? Tugas kita tuh menjaga kebersihan dan tidak menggaruknya. Intinya tidak menggaruknya, tidak juga menyentuhnya. Biarkan dia sembuh sendiri, biarkan dia recovery sendiri kulitnya. Walaupun sudah kering, ini kering yang orang tuh banyak sampai bopeng, itu karena dia mencongkelnya saat kering juga. Jadi saat basah lagi timbul itu jangan dipencet, pas lagi kering pun jangan dipencet. Biarkan dia lepas sendiri, biarkan dia recovery sendiri ya, supaya dia tidak bopeng. Jadi penyebab bopeng itu karena dikopek. Jadi hati-hati ya guys, tangan kita tuh harus kalian jaga, memang harus ditahan banget supaya kalian tidak menyentuh. Tapi itulah yang aku terapkan, sehingga mungkin gak terlalu banyak menyebarnya. Di tangan aku mungkin bisa dihitung ada 5-an gitu ya nih ya, tapi di muka pun bisa aku hitung. Yang dibanyak tuh bagian punggung, karena itu bagian terhimpit, dan biasanya istilahnya tuh dia kepanasan di belakang kita impit. Sedangkan yang bagian lain tuh mungkin istilahnya tuh leluasa atau bernafas kulitnya. Jadi usahakan tidak menggaruknya, biarkan dia pecah sendiri, biarkan si cacar ini recovery sendiri kulit kita yang baru. Nah, kemudian apa aja sih cara aku agar si bintiknya ini tidak menyebar lagi, yaitu pemakaian handuk. Nah, pemakaian handuk ini sangat penting ya guys, karena handuk ini kan mengelap badan kita yang mungkin masih ada bakterinya. Jadi jangan sampai si handuk yang kita pakai ini kalian apply ke muka juga, jangan sampai. Jadi aku tuh udah siapin tisu khusus wajah ya. Jadi setiap aku cuci muka, setiap aku habis mandi, muka kita basah, aku selalu pakai tisu wajah. Jangan langsung pakai anduk yang kita pakai di badan ini ya, jangan sampai. Benar-benar kita pelan-pelan, tapi pasti pelan-pelan aja kak atau mbak di luar sana yang lagi sakit, pelan-pelan aja, jangan sampai kalian geritil untuk ngegaruk atau menyentuhnya. Kemudian apalagi supaya nggak terlalu cepat begitu banyak, aku makan minum yang bernutrisi. Minum air putih harus sering ya, nggak boleh nggak sering, harus 8 liter sehari. Kemudian makanan itu pun makanan yang tidak pedas, makanan yang tidak asam, makanan yang tidak asin. Jadi kayak gimana orang sakit ya, makannya itu yang benar-benar mengandung nutrisi gitu. Jadi aku selama sakit, aku kebanyakan makan sop tahu, sop ayam, kemudian gulai telur, kemudian sayur hijau. Jadi benar-benar yang memiliki serat dan nutrisi yang bagus. Kemudian mungkin ada yang bilang ada yang nggak cocok sama telur ya.
Nah jadi aku tuh udah nanya ke dokternya, boleh nggak makan telur? Ternyata boleh. Kalau misalnya kamu sebelum cacar ini punya alergi dengan telur, itu ya nggak boleh. Tapi aku nggak ada alergi sama telur, makanya aku tetap makan telur. Dan telur sendiri dalam perannya dalam penyakit ini tuh tidak hanya memberikan nutrisi guys, tapi telur juga membuat kulit kita tuh cepat pulih, cepat mengrecovery bekas cacarnya. Jadi aku tetap terus makan telur. Kalau misalnya kalian sebelumnya itu alergi, lebih baik dihindari. Kemudian makanan yang aku hindari itu apa aja? Seafood sih. Kata dokternya kamu harus hindari seafood. Ya udah. Jadi aku makan ikan, telur, ayam, tahu aku makan. Ya. Kemudian minum air kelapa sih ya untuk mengurangi rasa gatal dan menjaga imunitas tubuh kita. Yang penting itu kita menyiapkan imunitas kita. Jangan sampai kita makan makanan yang hanya untuk kesenangan pribadi aja. Kita harus tahu bahwa tubuh kita tuh butuh nutrisi, butuh dijaga imunnya. Makanya harus makanan yang bergizi dan bernutrisi tinggi. Mungkin itu ya yang bisa aku share di hari ini. Dan mungkin nanti kalau misalnya aku udah sembuh dari cacar, aku juga bakal spill skincare atau apa yang aku pakai untuk menghilangkan bekas si cacar ini ya. Dan aku mohon dukung channelnya. Terima kasih yang udah sempat nonton. Dan untuk kamu yang di luar sana yang lagi kena cacar, kamu gak sendiri. Ini waktunya kamu untuk care sama diri kamu sendiri. Dan jangan sedih, kamu pasti bisa ngelewatin ini. Tuh cuman sementara. Semua yang ada di dunia ini tuh cuman sementara. Jadi just jalani aja gitu. Jadi jalani aja tuh dengan ikhtiar, berdoa, berusaha, pasti bakal sembuh. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini. Dan aku harapnya ini bisa memberikan setidaknya itu manfaat lah bagi teman-teman di luar sana yang mungkin lagi sakit ya. Bye bye, sampai sembuh ya.